Itu. Iwan! Pulang gak lo? Iwan, lu jangan lupa! Ada apa ya, Bu? Bayar kontrakan. Kalau lu nggak mau bayar, lu angkat ke rumah gua. Saya mohon maaf, Bu. Uangnya kepake sama istri saya buat berobat ke dokter ngecek kandungan. Alasan lu aja lu. Cepet, kalau lu nggak mau bayar, lu keluar dari rumah gua ya. Kasih saya kesempatan, Bu. Saya lagi hamil. Kami lagi nggak ada duit, Bu. Nggak laki, nggak bini sama aja ya. Gua nggak mau tau lu mau hamil mau nggak, itu bukan urusan gua. Kalau lu nggak tentu nggak bayar kontrakan gua, lu angkat ya. Cepetan! Gimana dong, Ma? Nggak pakai anakan! Cepetan! Bu, kasih kami kesempatan, Bu. Apa iya gitu, ini doa mantan istri saya. Doa istri saya yang pertama itu dijabah gitu. Bisa seperti itu? Bisa dua kemungkinan. Kalau saya ambil kesimpulan karena berarti hamil itu belum dinikah ya. Iya. Ya, bisa jadi karena perzinahan itu. Yang kedua karena sumpah itu. Iya. Jadi ada dua kemungkinan yang menyebabkan Mas Iwan bahasanya terpuruk dalam kehidupannya itu. Iya. Nah, Mas Iwan seperti ini boleh Pak Ustadz? Dia merasa menyesali apa yang dia lakukan, kemudian sampai terus mempengaruhi hidupnya, begitu boleh seperti itu? Kalau menyesali wajib. Semua yang kita lakukan dan kekeliruan kita baru akan Allah terima tobat kita kalau kita ada penyesalan dalam diri kita. Kalau tidak menyesal ya namanya belum tobat. Tobat itu salah satu artinya adalah penyesalan. Cuma yang harus dilakukan oleh Mas Iwan itu bukan cuma tobat sendiri, tapi karena ini ada hak adamnya, ada kaitannya dengan orang lain, maka harus mendatangi mantan istrinya untuk minta maaf. Bahasanya dimaafkan atau tidak dimaafkan, diterima atau tidak diterima, yang penting Mas Iwan sudah datang, ada itikat baik. Itu yang dilihat bagaimana kemauan, keseriusan Mas Iwan untuk meminta maaf kan itu. Iya. Nah, Mas Iwan setelah diusir dan kemudian pindah kontrakan, akhirnya Mas Iwan sama istri tinggal di mana? Saya tinggal di rumah mertua dan itu pun hidup saya nggak nyaman, nggak tenang karena selama saya tinggal di rumah mertua saya dihina-hina terus sama tetangga, sama mertua saya. Ya intinya saya nggak dihargai sama mertua saya karena ya saya nggak punya pekerjaan tetap gitu. Iya. Dan akhirnya dia menjanjikan yang bikin benar-benar saya sakit hati itu ya udah gini aja, kalau kamu selamanya kayak gini terus, hidupnya kayak gini terus, saya nggak mau ya lihat anak saya atau cucu saya susah katanya nantinya. Mendingan kamu tinggalin anak saya, udah kamu cerai katanya sama anak saya, tapi nunggu anak ini lahir katanya. Iwan! Iwan! Masih dia lama amat? Aduh, Mas, kemana aja sih? Dipanggil ibu juga. Enak-enakan aja. Udah numpang, kerjaannya nggak jelas. Bisa-bisanya tidur enak-enakan. Iwan, dengar ya. Kamu mau pisah sama anak saya. Setelah cucu saya lahir, kamu urus surat cerainya. Pakai nanya lagi kenapa? Anak cucu saya mau kasih makan apa? Pokoknya saya nggak mau tahu. Setelah cucu saya lahir, kamu urus surat cerainya. Dan kamu silakan pergi dari rumah saya. Dan memang benar, setelah anak itu lahir, saya diusir, Pak Ustadz. Saya diusir, benar-benar nggak boleh ngakuin itu anak saya. Dan nggak boleh saya menjalankan rumah tangga lagi sama istri saya, gitu kan. Ya istri saya juga nurut apa kata orang tuanya karena dia takut, dan disumpahin juga sama orang tuanya kalau kamu ngikutin suami kamu, katanya hidup kamu bakalan nggak bener katanya gitu ya. Jadi suruh pisah sama. Ustadz boleh seperti itu mertua? Orang tua tidak boleh. Tidak boleh. Orang tua memisahkan anaknya tidak boleh.
kecuali anaknya menantunya itu pindah agama. Tapi kalau masalah harta selagi Mas Iwan itu ada ikhtiar, ada usaha, masalah banyak atau tidak itu kehendak Allah. Mas Iwan kemarin setelah diusir langsung pergi begitu ya? Iya, akhirnya saya hidup daripada saya hidup di sana juga di kampung saya gitu kan. Akhirnya saya mencoba keluar dari lingkungan keluarga istri saya itu. Saya mencari pekerjaan lain. Saya merantau ke kota, saya cari pekerjaan dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari yang kemarin itu setelah saya meninggalkan. Tapi tetap saya kalau ada uang juga tetap saya ngirim buat anak saya, buat anak-anak saya. Tiga kan anaknya? Iya, 3. Dari yang pertama 2, dari yang kedua 1. Jadi tetap aja. Jadi intinya saya kerja di sini cuma buat nafkahin anak-anak saya juga. Nah, Mas Iwan dengan yang kedua ini akhirnya memutuskan cerai resmi atau memang pergi begitu aja dari rumahnya? Sebetulnya sih masih gantung juga Pak Ustadz gitu. Iya, sebenarnya saya juga masih ada kontak terus sama ibu saya juga yang kedua ini. Ya bahwasanya dia udah jenuh juga, katanya minta hidup sama saya, pengen keluar dari rumah itu. Ya karena dia dari awal juga memang sayang sama saya gitu. Cuman saya pikir-pikir saya udah nggak mau juga Pak Ustadz. Karena saya udah capek, saya udah nggak bakalan sampai kapanpun saya nggak bakalan diterima sama orang tua. Udah pernah mencoba untuk bertemu sama anak Dulu kalian? waktu itu saya pengen ketemu anak juga terus Pak Ustadz. Paling ketemuan di luar. Saya nggak berani ke rumah, nggak berani ke rumah mertua saya karena pasti diusir gitu kan. Saya trauma gitu kan. Boleh mohon tahu, orang tua itu tidak sukanya karena Mas Iwan itu tidak kerja atau ada masalah lain? Jadi gini, merasa anaknya masih gadis dulu itu kan, anaknya masih gadis, menurut dia anaknya cantik gitu kan. Terus kenapa dapetin orang seperti saya gitu kan, yang udah punya istri, terus kenapa kamu mau katanya, terus apalagi sampai kerja kayak gitu, katanya nggak punya kerjaan tetap, jadi benci banget pokoknya sama saya itu. Iya, itu kan tahu juga yang lainnya gitu. Dalam arti kalau masalah harta, sekarang Mas Iwan kan sudah kerja. Iya. Tunjukkan ke Iya, mereka Pak Ustadz. kalau sudah bekerja. Pak Ustadz, kalau misalnya untuk seorang istri, Pak Ustadz, anak perempuan ketika menikah, artinya kan dia harusnya sudah Haknya sudah di suaminya, Pak Ustadz. Lalu bagaimana hukumnya nih, Pak Ustadz? Ketika si anak perempuan ini takut untuk ikut suami karena takut mungkin ada ancaman, apakah dia takut dibilang durhaka atau yang lainnya, ini bagaimana, Pak Ustadz? Kalau durhaka sebetulnya tidak, karena pada saat sudah nikah hak kewalian kan diambil sama suami, haknya ambil sama suami. Cuma memang kita kan masih tabu. Dalam arti kalau ikut suaminya itu belum tentu benar terus gitu loh. Karena nanti pada saat ikut suaminya nggak benar kan kembali lagi ke orang tua. Tapi kalau ikut orang tua kan pasti mau kayak apapun anak tetap orang tuanya. Itu aja pertimbangan orang itu sekarang seperti itu saja. Kecuali memang benar-benar Mas Iwan itu berani menjamin umpama gini, pulang kembali ke istrinya, kembali ke ngomong ke mertuanya, langsung dibawa. Tapi benar-benar tunjukkan bahwa kesedihannya, ketidakmampuannya di sini jangan sampai kedengaran sampai mertuanya. Tapi kehebatannya Mas Iwan di sini sampai ke mertuanya. Itu baru akan merubah pola pikir. Ini kan mertuanya kan cuma khawatir saja. Intinya kan khawatir nggak makan, kerjanya nggak jelas, anaknya masih cantik, bahasanya seperti itu. Kekhawatiran itu. Iya,